Sudah melaksanakan sholat malam, Ya. masak bubur, lapar, menemukan sopnya itu, di dalam sop itu ada fosil. Ya. Tahu fosil nggak? Fosil ke tulang, Ya. ceker ayam, kepala, tulang-tulang aja pokoknya. Pas airnya dipanaskan, dimasukkan ke bubur. Ternyata buburnya jadi kental, berarti itu ngandung Lengket gitu. lengket, kayak semen istilahnya. Karena penelitian dokter katanya bubur Mang Oyo bagus buat anak kecil karena ngandung zat besi dari kaldu ceker. Nah itu ceker ayam itu ngandung zat besi, kaldunya. Iya. Ini asli Mang Oyo. Asli ini Mang Oyo, bukan KW, bukan kaleng-kaleng ya. Iya. Tapi kan banyak di mana-mana itu pakai nama Mang Oyo. Hanya di sini di Titaya 49 yang asli. Kalau ngaku-ngaku yang bukan asli, jangan dipercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, saya Zaki Abbas dan Pak Haji Mang Oyo. Beliau adalah pengusaha bubur di Bandung yang ya legend ya, dan tagline-nya bubur anti tumpah. Benar nggak Pak? Ya. Kenapa tuh? Bukan basa-basi ya. Ya. Basa beneran, kalau basi dibuang. Oke. Jadi di balik itu, kalau buburnya kental, masih kental, ditumpahin nggak tumpah. Tapi kalau encer, mau ya bilang harap maklum buburnya encer. Artinya ngandung arti bukan sihir, bukan sulap. Ya. Kenyataan nih, bukan bohongan. Karena itu menemukan sejarahnya itu tahun 82. Kenapa tuh Pak? Galunggung. Akhirnya kan Mang Oyo sesudah melaksanakan sholat malam, Ya. masak bubur, lapar, menemukan sopnya itu, di dalam sop itu ada fosil. Ya. Tahu fosil nggak? Fosil ke tulang, Ya. ceker ayam, kepala, tulang-tulang aja pokoknya. Pas airnya dipanaskan, dimasukkan ke bubur. Ternyata buburnya jadi kental, berarti itu ngandung Lengket gitu. lengket, kayak semen istilahnya. Karena penelitian dokter katanya bubur Mang Oyo bagus buat anak kecil karena ngandung zat besi dari kaldu ceker. Nah itu ceker ayam itu ngandung zat besi, kaldunya. Iya. Ini asli Mang Oyo. Asli ini Mang Oyo, bukan KW, bukan kaleng-kaleng ya. Iya. Tapi kan banyak di mana-mana itu pakai nama Mang Oyo. Hanya di sini di Titaya 49 yang asli. Kalau ngaku-ngaku yang bukan asli, jangan dipercaya. Seperti Sulanjana ngaku-ngaku Mang Oyo. Bukan, Sulanjana bukan. Pak, apa kabar? Baik. Pak, mulai usaha bubur tahun berapa? Mulai buka usaha bubur ayam, bukan bubur ayam, bubur pasen, bubur beras, tahun 1976. 76. Di mana pertama kali? Di DPR, Jalan Haji Wasid. Bapak kan? Di DPR tahu gak? Di bawah pohon rindang. Oke, itu pertama. Iya. Dan Bapak asli Bandung atau Majalengka? Bapak sekarang Majalengka. Kenapa? Udah tua, udah nunggu panggilan. Kok ngomong gitu Pak? Panggilan camat ya insya Allah. Karena kita bukan ular. Harus siap ya? Iya. Jadi menunggu panggilan, makanya udah diserahkan ke anak. Dua-duanya suami istri ditambah cucu. Teruskan usaha Bapak, biarpun jual bubur ayam Mang Oyo. Mang Oyo nggak ada, tetap bubur ayam Mang Oyo diteruskan sama anak. Sampai kapanpun. Sampai kapan? Jangan ragu, penggemar-penggemar
tetap bubur Mang Oyo tidak akan berubah, tetap dibalik tidak tumpah. Apa bedanya bubur Mang Oyo dengan bubur yang lain, Pak? Beda. Kalau bubur yang lain nggak tahu rahasianya ya, tapi kata orang yang makan beda katanya. Karena bubur Mang Oyo itu satu kental, dua ya rasa kaldunya. Orang lain pakai kuah alias Encer. ya kuah lah, encer, air. Mang Oyo mah nggak pakai kuah. Karena sarapan bubur pagi-pagi misalkan jam 5 sampai jam sekian, nah di perut nanti terasa kenyang. Oke. Kalau makan bubur biasa 1 jam udah lapar lagi. Ini sampai beberapa jam yang makan katanya rasa kenyang, artinya nempel di perut. Nempel di perut itu artinya kenyang. Itu ciri khas. Ciri khasnya. Maka yang ngaku-ngaku bukan bubur Mang Oyo jangan percaya. Tapi kan rezeki udah ada yang ngatur, Pak ya. Iya. Tapi pembeli beda Beda, rasakannya. Waktu Bapak kecil, Bapak tinggal di mana? Bapak waktu kecil ya dari tahun lahir 1940 itu malam tahun baru ya, di Majalengka, di Kampung Mananti, Desa Padarek, Kecamatan Bantarujeg. Nah dulu sejarahnya waktu kecil dimasakin bubur sama orang tua, Ya. 1 cangkir. Bukan sengaja masak bubur 1 cangkir karena waktu itu 1942 moneter kalau zaman sekarang ya, kalau bahasa keren di kampung mah peceklik paila sangsara makan. Ya. Susah zaman Jepang tuh. Nah, zaman Jepang susah cari makanan. Nah, kata orang tua, biar dikasih bubur, siapa tahu ini bisa besar, bisa barokah dari bubur. Ya. Bukan barokah dari bubur disuruh jualan bubur, bukan. Nanti kamu biarpun makannya bubur, tapi bisa hidup dan barokah. Kata ibu asli ya. Amanat betul, sampai sekarang dirasakan. Oh, doa orang tua mujarab. Oke. Maka ke orang tua jangan melawan, pinta doanya. Nah, peluk, cium tangan orang tua. Jadi gak usah memeluk wajahnya, tangannya yang dipeluk, dicium. Orang tua Bapak kerjanya apa? Orang tua Mang Oyo bapak ya, Ya. bapak kuli macul, nurun ke anaknya kuli macul, anaknya juga pernah kuli macul dari tahun 62 ke daerah Sumedang. Sampai terakhir di Bandung, di Rancabolang, Cijawura, terakhirnya di Cisaranten. Ya. Malah masih ada gitu rumahnya kelihatan kemarin di Cisaranten. Tidur di kandang ayam, hina-hinanya tukang kuli macul. Bapak ya. Iya. Kalau Ibu? Dengan bapak Mang Oyo dengan bapak. Diajari bubur macul sama orang tua. Nah, akhirnya tambah ya. Ya. Akhirnya main ke Kiara Condong, sore-sore main ke kota istilahnya. Lihat yang jualan tukang bakso, aduh laris banget. Itu jualan bakso nggak tahu berapa tuh harganya ya. Saya berdoa, ya Allah berikan kepada kami rezeki dengan jalan usaha dagang. Saya akan merubah usaha, merubah nasib dari kuli macul jadi tukang dagang. Ternyata Allah mengabulkan. Ya. Langsung doa diijabah. Saya jual pertamanya jualan dulu, melamar dulu ke Pertamina, tapi bukan ke pabrik daging. Ya. Nah di pabrik daging nggak diterima karena udah nggak punya ijazah, nggak punya KTP. Ijazahnya ijazah dulu ya, Ya. dibakar gerombolan tahun 60. Nah nggak punya ijazah, yang saya nggak punya KTP, nggak diterima di pabrik daging Ciamplas, kalau sekarang Ciwok ya. Ciwok, betul. Nah melamar ke Pertamina di Cimaung, Ciamplas. Di Pertamina diterima, alhamdulillah. Jadi apa? Enggak pakai syarat-syarat. Bagian pemasaran. Sales ya, marketing. Bagian pemasaran. Masuk gang, keluar gang. Bicaranya apa? Minyak. Ya.
minyak itu kalau nggak 1.000 1 liter. Iya. Istilahnya jualan minyak tanah. Iya, betul. Nah, jadi perdagangan di Pertamina terima modal sendiri, hasil kuli macul. Nah, dari mulai dagang minyak Ya. berubah tahun 64 bulan 1 lah, 65 bulan 1 jual bubur sumsum atau bubur pacar sama bubur sumsum. Pacar Cina itu ya. Tapi harus belajar dulu kan Pak bikin bubur. Belajar dulu kan bikin bubur. Sama siapa belajarnya? Belajar dari kakak. Oke. Kakak ipar. Jualan bubur itu Kang Atim sama Cetini. Sekarang udah nggak ada. Nah, 10 tahun dari 65 sampai 76 lah. 6. Berarti 10 tahunan Ya. kurang lebih. Nah, udah punya istri, masa harus ada peningkatan untuk memberi nafkah. Ya. Dari jual bubur lemu juga halal tuh, dingin penghasilan tapi ingin meningkatkan. Robah lagi nasib Mang Oyo, dari jualan bubur lemu Ya. jual bubur pasen, bukan bubur ayam, bubur pasen encer. Iya. Yang pakai kuah. Untuk pasien istilahnya dan bayi. Jualan di rumah sakit Sartika Asih, Bandung. Banyak pasien yang beli karena buat pasien namanya. Nggak habis ditumpahin ke solokan, buang. Ya. Nah, tahun 77 anak-anak banyak yang makan bubur, memberi ide. Ya. Anak SMA PGI sama SMA 5 sama SMA 1. Mang Oyo coba robah ini buburnya jadi bubur ayam. Siap. Nah, mulai pakai daging ayam, belum dikaldu kan belum. Beli seprapat, digoreng, langsung masih jorok itu melayaninya. Dicubit, masukkan ke mangkok gitu ya, pakai kerupuk. Itu jorok Pak ya? Iya, Cubit jorok. artinya jorok ya, Oh iya. kotor. Kotor. Nah, mulai ditaikkan jadi dari 50 jadi 75. Karena daging itu ya, dagingnya agak banyak. 75 apa? 75 rupiah. Oke. Nah, anak-anak terus mempromosikan anak SMA. Maka Mang Oyo bilangnya ke anak SMA, bilangnya, Mang Oyo titip iklan, enak aja loh titip iklan. Iklannya apa Mang Oyo? MM melalui Nabi. Dari murang kalih ke mamah, dari mahasiswi ke mahasiswa, Nabi Bir. Ya. Cepat itu iklan Nabi Bir itu. Nabi Bir. Kasih tahu makan bubur ke Mang Oyo yuk. Cuma 75 rupiah katanya satu mangkok, pakai mangkok dulu. Ternyata bertambah tambah maju sampai udah satu langseng, ditingkatkan lagi pakai telur, ati ampela ya, pakai kacang, pakai seledri, Ya. kerupuk, meningkat jadi 100 rupiah. Nah, dari 82 udah kan jadi istilahnya 100 rupiah. Ya. Istilahnya gitu ya. Nah, udah dikenal karena belanja situasinya belanja naik, Ya. ya ikut naik juga, tapi penggemar nggak menolak karena situasi naik sampai sekarang alhamdulillah masih dipercaya oleh penggemar. Nah, tahun 82 Mang Oyo tergores hati. Kenapa? Mengeluarkan air mata. Aduh, ya Allah, alhamdulillah Allah mengizinkan memberi rezeki, tapi saya akan merubah lagi nasib untuk kedepannya. Nah, Mang Oyo daftar ke kesehatan, bawa bubur polos, Ya. bubur ayam cakwe, sama bubur komplit. Bawa ke dokter Jalan Supratman di depan RRI, pakai kantong kresek. Kok ada Mang Oyo ke sini bawa bubur? Iya. Tapi Mang Oyo ada maunya. Apa maunya? Ini yang polos sama kaldu, tolong periksa. Mang Oyo daftar kesehatan. Kata dokter di puskesmas, di Supratman, orang restoran didatangi di kesehatan malah pada lari karyawannya. Kok Mang Oyo datang sendiri dari kaki 5? Ya.
Itu sejarah. Dihormati semua pada datang karyawan-karyawan, pada makan bubur aneh katanya. Pengen punya kesehatan, mahal bayar kesehatan kata orang, tapi kata Mang Oyo emang murah. Murahnya apa? Dari dia ada pertimbangan. Mang Oyo boleh daftar kesehatan, tapi satu syarat harus sekolah dulu. Aduh, sekolah bagaimana saya jualan? Enggak di sini sekolahnya. Sekolah apa itu, Pak? Nah, akhirnya dididik seminggu lulus, langsung dapat sertifikat kesehatan, Depkes. Mang Oyo mah nggak diperiksa juga udah sehat, cuma satu ada yang kurang sehatnya, maka sekolah. Satu, tidak boleh jakot, kumis, tidak boleh gondrong, tidak boleh pakai anduk di leher, jelek sangka orang jelek kan, yang lap piring apa gitu ya. Itu satu. Kedua, tangan jangan ngambil makanan untuk dijual kotor. Harus pakai sarung tangan. Sarung tangannya sarung tangan plastik, sampai sekarang anak-anak pakai plastik. Jadi nggak jorok lagi ya? Iya. Nah itu cara asal-usulnya merubah nasib dan meningkatkan. Ternyata udah lulus dari kesehatan. Alhamdulillah Allah memberikan rezeki, tambah meledak langganan itu. Wah sehat Mang Oyo, sehat-sehat. Nah itu udah gitu. Bubur Mang Oyo ada di mana aja? Oh, sekarang bubur Mang Oyo ada di sini di Tayasa 49 ya, Bandung. Terus yang di Arca Manik itu binaan. Artinya dibina itu dididik. Dibina aja dididik. Bukan franchise, bukan. Tapi tiap tahun ada uang makan, nggak usah dikasih tahu berapa-berapa. Iya, betul. Dari Arca Manik namanya Erik Heriana ya. Nah, namanya bubur ayam Mang Oyo Arca Manik atau buah batu. Itu diakui. Diakuinya karena sama rasanya, cuma beda. Apa bedanya? Nggak ada Mang Oyonya. Itu. Yang pertama pindah dari Haji Wasid ke Sulanjana kerjasama, dapat 11 tahun, diminta warisan sama anak, jadi diganti sama anak, nama Mang Oyo diganti sama anak, diteruskan. Jadi Sulanjana sekarang bukan bubur Mang Oyo. Kalau dia mengaku-ngaku bubur Mang Oyo, nanti hanya Allah lah yang tahu apa terjadinya. Ya, gitu aja. Merek ini udah didaftarin? Udah daftar kesehatan, daftar halal, daftar hak cipta. Hak cipta ada 2. Tahun 2004 daftar hak ciptanya logo ada itu. Logo bubur Mang Oyo. Nah, kemarin tahun 2024 berarti 3. Nah, 23 daftar kedua diperbaharui, bikin 2. Namanya di hak cipta itu bubur ayam Mang Haji Oyo atau bubur ayam Mang Oyo 2. Ditulisnya 2. Jadi ciri khasnya bubur ayam Mang Oyo, boleh juga bubur ayam Mang Haji Oyo. Di YouTube, di Instagram, di TikTok ada 2. Bubur ayam Mang Haji Oyo katanya. Bubur ayam Mang Oyo pasti ini juga. Oke. Nah itu. Jadi udah hak cipta. Siapa yang meniru-niru ngaku-ngaku berhadapan dengan yang berwajib. Oke. Tidak boleh. Apalagi dipasang bubur ayam Mang Oyo, siap datangnya yang berwajib. Kenapa? Kata pemerintah, hak kekayaan orang Indonesia harus dilindungi. Hak cipta itu kekayaan orang Indonesia. Jangan dianggap sepele. Hak cipta itu kekayaan Indonesia. Kenapa? Udah kena pajak. Kalau pajaknya nggak usah tahu, tanyain aja sama anak. Berapa bayar pajak perpajakan? Maka dari bubur, hasil perpajakan dari bubur turut membangun negara. Karena dari rakyat untuk rakyat. Pajak masuk negara, dari negara kembali lagi ke rakyat. Buat apa sekarang ada sembako, ada bantuan-bantuan dari pemerintah, itu hasil pajak. Maka kalau yang melaksanakan pajak, tagihan pajak harus benar-benar itu barang amanat. Tapi nggak berani mengatakan, udah gitu aja lah.
Ya, gitu. Jangan dikorupsi. Oke. Nama asli Bapak siapa? Nama aslinya nggak usah pakai Mang ya. Nama asli jadi KTP Oyo Saryo. Oke. Kenapa dipanggil Mang? Ciri khas. Karena Moyo anak orang miskin, keturunan petani miskin, hanya kuli macul dan jadi pembantu di gedongan atau istilahnya pengembala kerbau di orang-orang kaya. Namanya Mang. Sampai sekarang dikenalnya Mang Oyo. Nggak mau dipanggil Akang, nggak mau dipanggil Pak Haji, nggak usah. Manggilnya Mang Oyo aja lah. Mang Oyo. Ciri khas, enak ke dalam hati dan didengarnya enak. Mang Oyo dah Mang, alhamdulillah sehat. Bagaimana sebaliknya atau kumaha samulihna sehat. Enak. Dipanggil Mang Oyo itu enak. Seperti Kang Dedi dipanggil Bapak, moal enakeun. Apa mau dipanggil Kang Dedi? Kan rawasan. Iya. Kumaha Kang Dedi damang saya cager euy. Kumaha sia? Gitu teh Kang Dede Mulyadi mah ka anak-anak. Maaf ini Kang Dede Mulyadi kalau nanti buka di YouTube atau di media di medsos, ini Mang Oyo nih penjual bubur ayam yang mengatakan Kang Dedi orang Sunda asli. Ya. Maka orang Sunda ada bahasa buat Mang Oyo. Neng di Sunda bager. Bukan di Sun pipi. Di Sunda mah bager. Ramah, tamah, sopan, santun. Kang Dedi di Jawa Barat kemana-mana diakui karena keramahan anak rakyatna, keramahan Kang Dedi na, anu ngakuna ramah. Jadi orang Sunda mah ramah, tamah, sopan, santun. Lain sopan kangkung, sopan, santun. Ciri khas Mang Oyo datang ke Mang Oyo tamu, disapa, ditanya, ditaros. Kata Mang Oyo dari mana senesep atau lihat situasi, misalkan situasi teh orang Islam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Cara Mang Oyo enak, buat Mang Oyo enak. Boleh Mang Oyo nyapa, boleh. Kesini sering atau baru Mang Oyo. Saya dikasih tahu sama teman-teman. Ya mudah-mudahan. Ya. Kapan-kapan kata Mang Oyo besok lusa ditunggu lagi. Datang ke sini jangan ragu di Tirta Yasa 49 asli bubur ayam ya. Mang Oyo gitu. Betul. Emang kemarin nyoblos Kang Dedi? Iya. Ngomong Kang Dedi mulu? Iya. Mang Oyo pendukung Kang Dedi Mulyadi. Kang Dedi. Maka nanti kalau Kang Dedi Mulyadi lihat tayangan Mang Oyo di medsos, ya. Kang Dedi tolong Desa Salawangi memerlukan air bersih. Tolong cari Mang Oyo bubur ayam. Yeah. Kalau perlu datang ke Tirta Yasa 49, buktikan benar ini bubur ayam Mang Oyo. Kang Dedi Mulyadi datang ke sini. Mang Oyo memerlukan bantuan dari Bapak atau dari Kang Dedi. Desa Salawangi kekurangan air bersih, minta sumur bor. 1 pesantren, 2 untuk masjid. Oke. Atau misalkan kalau misalkan sumur bornya bagus untuk 1 kampung atau 1 desa. Di mana tuh desanya Pak? Majalengka, Desa Salawangi, Kampung Parakan, Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka, Jabar. Punya pimpinan bangga Kang Dedi Mulyadi nomor 1 di Jawa Barat. Karena dulu Kang Aher atau Ahmad Heriawan ini pendukung dan tim sukses. Tolong ke Pak Haji Ahmad Heriawan, Mang Oyo kehilangan jejak di mana Kang Pak Gubernur Ahmad Heriawan. Coba sekali-kali lah Mang Oyo datang ke Tirta Yasa 49. Kalau nomor jadul aja ya, 081 2-nya 3 kali 415 834 081 222 41584 jadul. Nanti kalau nelpon ke Mang Oyo ke jadul dikasih nomor WhatsApp. Nomor WhatsApp ujungnya 7225. Untuk yang mendengar atau yang melihat tayangan ini khususnya Kang Dedi Mulyadi sama Kak
mantan gubernur nomor 1 Jawa Barat ya, Ya. Kang Haji Ahmad Heriawan. Tolong telepon lah Mang Oyo. Oke. Semoga didengar ya Pak ya. Pak, resep rahasianya bubur Mang Oyo itu apa? Katanya berasnya itu nanam sendiri. Beras Mang Oyo bari bawa Majalengka, kalau enggak nyuruh travel atau nyuruh mobil, nyuruh supir. Kalau dijemput jarak, tuh berasnya ada bawa kemarin. Jadi nanam sendiri Iya, untuk bubur. namanya beras 64 IR 64. Nggak dijual untuk umum. Iya. Jadi untuk masak bubur dikirimkan ke anak-anak. Ongkos dibayar sama anak di sini kemarin, ongkos mobil. Dari dulu. Dari rumah, Iya. dari rumah diambil langsung. Dari dulu pakai beras itu. Iya. Pertamanya dulu IR 64 ya, dulu asal-asalnya dari 10 liter atau 10 kilo jadi 9 liter atau 9 kilo satu langseng dulu ya. Jadi mekar, digenti aja salah beras, telat ngirim, encer. Nah, jadi berubahnya kalau misalkan nggak cocok beras, bukan IR 64, encer atau hencer ya, bahasa Sunda encer mah, encer. Tapi kalau rasa ya pasti berubah, namanya encer. Tapi kalau kental, rasanya di lidah, tanya aja masing-masing yang makan. Kalau bilang kata Mang Oyo enak, kalau yang beli yang makan belum tentu bilang enak. Tapi kalau kata Mang Oyo enak, pasti pembeli juga bilang enak. Gitu. Karena pakai bumbu masak 1 huruf. Apa itu? Ya. Tahu? Bumbu masak 1 huruf itu iya. Langsung jacang. Ya. Apa itu? Garam. Oh. Saya kan nggak jago masak Pak, nggak tahu gitu. Mak-mak baru tahu gitu. Iya. Ya. Jadi ya itu bumbu. Oke. Penerus kan anak penerus bubur ini anak bapak kan? Jadi diturunkan ke anak itu harus sama. Kan anak kan kuliah lah ya. Iya. Udah kuliah tapi nggak kuliah lagi, enggak. Iya, tapi pengennya usaha ya? Enggak. Jadi istilahnya kalau usaha, mudah-mudahan anak nanti ke depannya bisa beli tempat yang luas, Amin. tempat parkir. Amin. Tapi Mang Oyo memberikan modal ke anak hanya ilmu sampai sarjana. Tapi dia minta warisan atas nama Mang Oyo atau atas nama bubur ayam Mang Oyo. Iya. Asli. Diminta warisannya itu. Iya. Semoga anak Mang Oyo ngikuti orang tua sampai kapan, jangan berubah haluan. Iya. Karena dari bubur Mang Oyo bisa hidup pas-pasan. Pas mau bayar pajak udah sedia. Pas mau Beli mobil ada. Pas mau misalkan ke rumah sakit udah ada. Mang Oyo nggak punya BPJS. Pas misalkan mau beli roda udah ada. Tahu roda nggak? Tahu. Mobil. Itu ya. Anak jadi udah terasa sekarang. Kerja dia, karena Mang Oyo dulu suka memberikan penyuluhan ceramah wira swasta di Jatiluhur, di Hotel Jatiluhur atas nama Unpad. Terus di ITB mahasiswa kejuruan memberikan ceramah wira swasta. Malah Mang Oyo pernah jualan di ITB sama jadi ikatan ITB. ITB itu kan Institut Teknologi Bandung. Iya. Mang Oyo bukan. Icalan teh botol di depan ITB. Jalan Gelap Nyawang dulu. Nah, jadi anak teruskan supaya merasa nikmat, nggak dikejar-kejar, apalagi anak nggak punya bantuan hutang dari bank. Betul. Tapi kalau misalkan pemerintah mau UMKM memberikan modal, mau nggak? Nggak. Tapi kalau bisa modal sendiri lah. Iya, betul. Mang Oyo belum pernah menerima bantuan UMKM, usaha kredit menengah. Mang Oyo belum pernah. Minjam ke bank ini belum pernah. Cuma dijalankan apa adanya di sini. Mang Oyo ini rumahnya juga
nggak seperti orang lain mewah, gede, dibanding juga ini masih luas ini. Kalau dia sama jangan tanya lah, udah pada tahu. Betul. Jadi istilahnya bukan sombong ya. Rumah Mang Oyo di Balubur, Bandung di Gang Setun, istilahnya pelesiran. Rumahnya makmur. Apa itu? Ya rumah, ya sumur. Oke. Kecil. Kecil. Tapi membawa barokahnya apa? Amin. Bisa pergi haji pas-pasannya. Bisa nyekolahkan anak kuliah dua-duanya. Padahal ini orang tuanya masih kaya, masih komplit, tapi pengen Mang Oyo udah kuliah mah dibiayai sama bapak lah dua-duanya. Iya. Karena cuma anak satu, sekarang jadi dua, jadi tiga, cucu. Betul. Nah, sekarang udah bisa ngebiayai anaknya. Iya. Semoga anaknya atau cucu jangan seperti orang tuanya, teruskan pendidikan. Kalau nanti sambil berwira swasta, aki atau bapak mengizinkan. Iya. Jangan cucu mah jangan seperti orang tuanya. Udah beres kuliah, jualan bubur. Tapi kan Ya tergantung orang tuanya. ya. Mau dikemanain nanti udah dewasa, udah gede. Ya, itu amanat untuk anak Mang Oyo dua-duanya ya. Iya. Sama cucu, jadi tergantung terserah dia gitu. Tapi biarpun jualan bubur, misalkan ada yang menghina meledek, itu jangan nangis, jangan protes, serahkan pada Allah. Ya Allah, kami beri kesabaran, beri kekuatan, dicaci maki orang lain, dihina orang lain misalkan. Jangan diontrok, jangan dimarah, Ya. terima dengan hati, tapi bilangnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, aku kena musibah. Ya, aladina ida asobatun musibatun qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 152 kalau nggak salah. Nggak percaya kalian buka Al-Qur'annya. Betul. Nah, itu musibah itu. Kalau dulu Mang Oyo bilangnya kalau ada musibah mengkerut, menangis. Kalau tersandung aja kaki bilangnya apa? Kebun binatang dibawa. Nggak usah dikatakan, pokoknya kebun binatang dibawa. Betul. Kalau sekarang mah enggak, cetut innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan mati aja ucapan inna lillahi rajiun teh, musibah. Sehari berapa porsi lakunya? Kalau hari Senin sampai hari Jumat rata-rata satu langseng 150 porsi satu langseng kurang lebih. Kalau harga ya nggak usah dikasih tahu lah. Ya. 150 porsi. Kalau hari Sabtu, Minggu dan liburan sekarang sampai 3 langseng. Hari Sabtu, Minggu 2 langseng. Hari-hari tertentu sampai 3 langseng. Yang datangnya terus-terusan Ya. penuh. Ada kisah sedih nggak Pak pada saat usaha bubur atau kisah senang apa gitu? Suka duka namanya ya. Duka. Sukanya alhamdulillah bisa ngerjakan KKN, kanan kiri nurut. Dari kanan saudara bapak, Ya, betul. dari kiri saudara istrinya. Betul. Ya, atau saudara suaminya namanya saudara Mang Oyo ya. Ya. Dikerjain seperti Wawan itu, yang lain-lain itu namanya saudara dari Mang Oyo, anak adik. Ya. Kalau dari saudara istrinya nggak tahu lah, nanti ada anak-anak. Itu suka dukanya. Nah, sukanya. Kalau dukanya, Ya. kalau jatuh bangun Usaha. itu mah resikonya. Tapi belum pernah jatuh bangun. Isi acek orang Sunda mah bangkrut. Belum pernah, naudzubillah. Mudah-mudahan jalan terus ya. Ya. Nah, itu sukanya itu aja. Kalau dukanya, ada dukanya nih, laku tapi duka. Kalau orang yang nggak sabar marah-marah. Betul. Kok kenapa lama-lama banget? Kata anak Mang Oyo, mohon maaf Pak atau Om, nih bilnya masih antri. Kalau datang ke Mang Oyo yang datang duluan bukan ditaruh di atas, di bawah. Iya, betul. Di bawah diambil,
Nomor 1, 5 porsi, layani 5 porsi, minumnya apa, duduknya, mejanya nomor berapa, itu 1. Nah, dukanya suka marah-marah. Ya. Tapi udah dikasih tahu, maaf Mang Oyo ya, maaf, karena saya udah lapar, lama antri. Nggak bisa diduluin, nggak bisa disogok. Betul. Kecuali kalau dari Jakarta mau ke sini, coba bilang di sekitar antara Jakarta Bandung, bilang di 178, buka di Instagram 178 nomornya, Teh atau Neng atau Mang Oyo, tolong saya bawa rombongan misalkan 20 orang misalkan. Nanti jam sekian datang ke Bandung, mohon disediakan tempat dan buburnya jangan kehabisan. Itu tanggung jawab. Kalau begitu datang cepat dilayani, harap malum. Biarpun profesor, insinyur, jeung gubernur datang begitu saja, antri dong. Antri dong. Budayakan antri. Jangan mentang-mentang laku. Ya. Mang Oyo pernah ke anak malah mau dilayani sendiri. Tidak boleh. Neng yang hamil, kasihan, duluin. Bapak mohon maaf, antri dulu. Jadi istilahnya disiplin. Betul. Apik. Halus, pinter, iman, kreatif. Duit, doa, usaha, iman dibarengan takwa. Iya. Maka taat. Betul. Karena perintah orang tua. Oke. Itu perintahnya harus ditaati. Jadi mau juga kalah sama anak, nggak dikasih. Neng duluin 1 aja. Nggak bisa Pak Bab. Janji Bapak. Bapak kalau diikuti Bapak Sulaya janji. Iya. Jadi mohon maaf, nggak bisa diduluin biarpun protes. Iya. Kecuali yang tadi pesen dulu ya. Boleh. Pesan-pesan nih buat anak-anak muda yang mau usaha bubur. Apa tuh Pak? Nah, kalau yang mau usaha bubur seperti bekas karyawan ya atau KKN istilahnya kanan kiri nurut, harus mengikuti Mang Oyo atau istilahnya guru atau majikan. Jangan menyalahi aturan. 1, jangan merubah selera. Ya. 2, jangan mentang-mentang laku naik melebihi dari bubur Mang Oyo. Kalau mau istilahnya sama usaha bubur, tapi maaf, saya tidak menerima franchise. Oke. Tidak menerima franchise. Tapi kalau yang jual bubur jangan bilang atas nama bubur ayam Mang Oyo. Seperti di Jakarta tahun yang lalu, di Jakarta Timur, lupa lagi gedungnya itu, dipanggil sama Bank DKI dan pengusaha beras. Mang Oyo pameran, bukan pameran, mendidik 150 orang di Jakarta dari pengusaha beras, malah punya dapat yang hadiah umroh, apa mobil, apalah motor dari pengusaha beras. Jadi kata Bank DKI Jakarta, bubur Mang Oyo ternyata dibalik tidak tumpah, dimakan kenyang katanya. Jadi cara memasak buburnya di Jakarta udah dikasih tahu harus begini, harus begini. Nah, jadi harus benar-benar bubur mateng. Beda bubur mateng dan matang bubur. Ya. Kalau bubur mateng sampai dibalikan nggak tumpah, mateng aja, lumbat lah, halus. Tapi kalau matang bubur asal matang aja, cek urang sudah mah asak-asak. Wah, ada tulangan istilahnya bubur mah asak, salah. Harus bubur matang, benar-benar matang. Ya. Jadi sampai siang masih kental, dibawa pulang kemana nggak basi, 24 jam jangan basi. Ya. Itu. Pernah ada yang bawa ke Bali, kemana lah, ada yang bawa ke Singapura. Iya. Pernah 10 porsi itu. Nah, itu naik pesawat, hitungan jam. Ya. Nanti memanaskannya dikasih tahu harus begini-begini. Jangan dibubur lagi, jangan. Pakai pemanas, tapi jangan dibuka. Jadi contohnya gini, ini mangkok, Magicom. Magicom taruh air, bungkusan bubur taruh di Magicom. Ya. Nanti udah encer di plastik, dibungkus, udah panas angkat. Baru ditumpahin ke piring, bumbu-bumbunya dibuka. Iya. Betul. Itu cara resep memberitahu ke
pelanggan. Enggak. Oke. Karena satu, kedua bubur Mang Oyo mohon maaf ada yang usul minta dibungkus segala disatukan. Mang Oyo tadi bilang mohon maaf lebih baik jadi daripada enggak. Kenapa? Bukan lebih baik enggak jadi, Iya. lebih baik jadi daripada enggak. Kok gitu? Iya. Tapi Mang Oyo tidak melayani dibungkus segala disatukan. Kenapa? Ada rahasia tertentu. Iya. Jadi nanti kalau ada rahasia tertentunya udah ngejar-ngejar apa mau ya rahasianya? Kasih tahu. Enggak marah enggak. Nanti Neng harus belajar baca lagi kok. Aku disuruh belajar. Jadi kalau bubur dibungkus segala disatukan nanti belajar baca. Kasih tahu enggak? Iya. Kayak muntah. Muntah. Nah, kalau yang itu kayak muntah. Betul. Tapi kalau dipisah-pisah nanti ditumpahin buburnya bagus, baru bubur disatukan. Dia minta maaf. Dia minta maaf. Maaf Mang Oyo, maaf. Baru ngerti sekarang saya. Ya. Pantesan saya nyuruh pembeli, nyuruh pembantu nyuruh beli tetap dibungkusin enggak disatukan. Tapi Mang Oyo yang dibungkus si pulang dibungkus bubur Mang Oyo tidak pakai daging. Iya. Kenapa? Kenapa? Tidak pakai plastik atuh. Iya emang. Dibungkusnya pakai plastik. Betul. Nah, itu ciri khas ya. Betul. Mohon maaf yang dibungkus tidak bisa disatukan. Tidak bisa. Kecuali di Magicom siap makan dilayani. Siap. Teh, misalnya anak moyo teh, udah siap makan aja baru disatukan. Tapi nanti kecapnya sendiri, Bisa. kecap sambal sendiri aja. Yang disatukannya di Magicom di Tropom udah bubur, bumbu-bumbu seperti daging, cakwe, hati ampela satukan. Terus dilipat nanti kecapan sendiri. Oke. Boleh dilayani berapa aja. Ya. Nah, terus yang mesen, kalau yang mesen minimal 1 hari, maksimal 3 hari kalau yang mesen untuk pesta misalkan, untuk rapat di kantor, sering itu banyak. Kadang-kadang mendadak tuh. Jadi minimal yang pesan minimal 100 porsi Oke. minimal. Wow. Karena yang mesen itu minimal 100 porsi mengurangi karyawan di sini. Kan Apalagi hari tertentu repot. Iya. Kalau hari biasa siap 50 porsi juga dilayani. Iya. Nah, minimal. Minimal. Kalau hari-hari tertentu mohon maaf minimal 100 porsi. 100 porsi. Oke. Bisa diantar ke sana, dilayani sama karyawan, berikut sama si teteh, Ya. sama anak moyo dilayani. Oke. Itu untuk yang memesan. Pesan. Kalau yang memesan di sini minimal 1 jam untuk berapa orang, jangan kurang lebih dari 1 jam. Harus datang sebelum 1 jam. 1 jam. Nanti di meja disediakan mejanya udah bersih, piringnya dibalik, dipasang di meja petunjuk. Kalau bahasa Moyo, meja ini udah dipesan. Tapi bahasa Inggris nggak tahu lah. Betul. Pak, makasih sudah mau berbagi kisah Bapak, kisah Mang Oyo. Semoga Bapak tambah sehat, Amin, amin, sukses, dan usahanya juga makin lancar ke depannya. amin. Terima kasih Bapak. Amin. Mang Oyo kembali juga. Semoga kalian Neng sama Asep ya, bahasa Moyo nggak bisa berubah. Ke perempuan namanya Neng biarpun udah punya cucu ya, tanyain sama anak. Asep biarpun udah punya cucu, tetap Moyo bilang Asep apa alasannya? As Mang Oyo bilang gitu. Ya. Neng terima kasih udah wawancara Mang Oyo. Neng mudah-mudahan tambah sukses. Asep mudah-mudahan dibales sama Allah Amin. kebaikan kalian. Nanti mendapat imbalan dari Allah lebih baik daripada yang diberikan ke Mang Oyo. Betul. Oke. Amin. Amin. Selesai sudah perbincangan kita dengan Mang Oyo asli guys. Semoga banyak manfaat dari perbincangan kita dan see you di next episode guys. Bye. Wassalam. Nah,